majelis ilmu dimanapun, di sekolah, di pengajian, di masjid, di rumah, setiap majelis ilmu Allah naungkan malaikat bersama kita. Bayangkan Bu, malaikat itu sayapnya terbentang sampai ke langitnya dunia dengan hadirnya di majelis ilmu. Masya Allah, alangkah mulianya kita yang istiqomah, yang malam hari ini dan seterusnya nanti. Bayangkan Bu, malaikat itu rela menghamparkan sayapnya sampai ke langit dunia. Saking rela untuk majelis ilmu, bukan majelis ngerumpe, bukan majelis ilmu yang dimana di dalamnya adalah mengingatkan tentang Allah, mengimani kepada Nabi, mengajak kepada kebaikan. Insya Allah Allah naungkan malaikat bersama kita. Amin Allahumma. Jadi Bu, semakin lama kita di sini, semakin lama malaikat menaungi kita. Gak ada? Tidak sampai subuh kan? Iya. Sepakat jam berapa Bu? Jam 9:12 ya. Sebentar lagi bisa. Iya. Ini baru mukadimahnya Pak Bu. Ya. Saya itu tadi kalau dihubungi pasti saya sholat di sana di sini. Ya waktunya lebih panjang insyaallah. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, kita ini kira-kira Bu, kakek sudah mati ini kemana? Kemana? Kalau kita mati kaget, tujuan utama kita kemana? Akhirat, betul. Akhirat itu satu atau banyak macamnya? Banyak. Tujuan utama kita setelah mati ke alam mana? Alam barzah. Alam barzah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Alam yang paling pertama kita tuju, alam apa? Caca tidak tahu kalau kamu memang ya beda. Iya, alam kubur. Alam kubur. Apakah ada orang yang mati yang langsung masuk surga? Ada Bu? Hah? Tidak ada. Proses dulu ya. UMKM tadi proses ini boleh? Iya betul. Dari zaman Nabi tidak ada yang satu pun sudah masuk ke penghuni surga sekarang. Semuanya masih di alam kubur. Di alam kubur itu pun ada dua. Kalau di akhirat ada dua jenisnya, surga dan neraka. Di alam kubur pun ada dua. Apa jenisnya? Nikmat kubur dan siksa kubur. Wow, dapat hadiah jeruk kan? Ya betul, ya. Nikmat kubur dan siksa kubur. Sekarang sudah pilih yang mana? Yakin ada nikmat kubur? Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya atas izin Allah, nanti jamaah yang hadir malam hari ini insya Allah dapat nikmat kubur semua. Amin. Kalau orang Kota Baru sini ditanya, aku belum yakin. Tapi ketika yang sudah hadir di pengajian insya Allah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Hidup itu simple, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Mati kaget husnul khotimah. Dalam dalam ketakwa, insya Allah mendapatkan nikmatku. Amin. Aku di dalam hatimu sekarang yang penting dapat nikmatku. Kamu kan ada? Bu, itulah bedanya para wali dulu dengan orang zaman sekarang. Zaman wali dulu pengen cepet-cepet mati, megang duit banyak tuh takut. Sekarang pengen lama-lama mati, banyak duit, lupa sama tuh. Alhaakumut takatsur kata Allah. Bacakan ini tafsirnya ya. Pertama bahaya kalau ini tenang Pak. Ini akan menggugah hati kalian ya, hati kita sama-sama.
Bayangkan Bu, Al-Quran itu adalah petunjuk. Jangan baca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan indah dibaca baik, tapi tidak tahu artinya apa artinya Bu? Berlomba-lombalah kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, bukan aku. Kalian bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Siapa yang ngomong? Allah. Alhaakumut takasur, kata Allah. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Saling berlomba-lomba banyak dunia, harta, jabatan, pengikut, keturunan, pangkat, prestasi dan lain-lain. Allah mengingatkan kita Bu. Kemudian ayat keduanya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Banyak manusia yang gawinya bermegah-megahan, dunia tetap mati. Banyak kan? Banyak. Orang yang belum sempat bertaubat banyak sekali. Ini kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Liko gawinya ngurusi dunia sampai dia masuk ke alam kubur alias mati. Kira-kira Bu, yang gawinya bermegah-megahan, urusannya dunia, tidak pernah mikirkan akhirat, dikubur kaget dapat yang bagian yang mana Bu? Nikmat atau siksa? Siksa. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Bayangkan Bu, harapan kita semua nanti adalah mendapatkan nikmat kubur. Bu, kalau kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diwafatkan dalam keadaan iman, diwafatkan dalam keadaan Islam, Bu, kain kafan yang kita beli di pasar itu nanti akan diganti oleh Allah kain kafan dari surga. Amin. Jadi ketika jenazah kita nanti bagi orang yang beriman, beramal salih, bertakwa, ketika pengurusan jenazah di dunia ini, maka ruh kita nanti akan diangkat ke langit. Kain kafan yang kita pakai itu akan diberikan kain kafan dari surga. Dikasih wewangian yang lebih harumnya kasturi. Bayangkan ya, itu nikmat kubur bagi orang yang beriman. Kemudian nanti setelah di alam kuburnya, ketika yang mati tadi, orang yang beriman bertakwa beramal saleh, maka dia ingin segera makamkan saya, segera kuburkan saya tidak sabar lagi berjumpa dengan Allah. Pasti seperti itu. Coba Bu, kalau wong yang tidak beriman bagaikan hewan yang nak dikurbankan, ketakutan dari geret-geret. Jangan. Nak dibawa kemana aku? Seperti itu. Itulah pentingnya kita. Tujuan utama kita adalah ketika kita diwafatkan husnul khotimah, membawa amal salih, beriman dan bertakwa, insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Tidak cukup di situ saja, Pak. Nanti akan dipancarkan cahaya surga ke alam kubur kita. Terang tak kira-kira kubur kita Bu? Terang. Akan dilapangkan kubur kita seluas mata memandang atau 70 hasta luasnya, Masya Allah. Jadi yang kasat mata kita, wewangian yang dikasihkan para siapa yang mengurus jenazah itu, itu tidak ada duanya. Nanti ketika kita mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kubur kita, diterangkan kubur kita, dijadikan alam kubur kita bagaikan taman-taman surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Temanya malam hari ini, yuk kita kembali. Balik ke mana? Malam ini kita balik ke rumah. Jangan balik ke mana dulu. Balik ke rumah. Yuk kita kembali. Banyak. Kembali ini banyak artinya. Malam ini kita balik ke rumah setelah dari sini. Kemudian kita kembali ke jalan Allah. Nanti pada akhirnya tidak bisa ditentukan waktunya, entah
besok pagi, entah malam ini, entah lusa, entah 100 tahun lagi, pasti kita akan kembali kepada Allah yang dengan membawa bekal atau amal yang banyak. Setidak-tidaknya Bu, Pak, kita harus istiqomah walaupun dengan amal yang sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji zarah atau biji sawi saja akan diperingatkan amal kita, akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sekecil amal keburukan kita akan dibalas juga. Seperti itu jaga nanti Bu, banyak jalan menuju surga. Bisa jadi amal kecil kita yang akan mengantarkan kita ke surga. Belum tentu Bu, wong kaya raya orang yang sedekah duluan dia masuk surga dari kita, belum tentu. Kita yakin bersama, insya Allah dengan semua amal yang kita kerjakan, baik itu yang kecil ataupun yang besar, insya Allah akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, alam pertama adalah alam kubur. Di alam kubur nanti harapan kita mendapatkan nikmat kubur. Ada nanti kita bertemu sebelum antara surga dan neraka. Nanti ada namanya Yaumul Syafa'ah, hari khusus pemberian syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mau mendapatkan syafaat? Kita salawatan istighfar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Bu, Pak, ketika kita ingin mendapatkan syafaatnya, yang pertama kita harus menjadi umat setianya. Setuju? Mau? Mau. Terutama tanamkan sama anak cucu kita nanti, jangan sampai mereka tertipu. Nanti akan hadirnya orang hebat mengaku-ngaku Nabi dan mereka beriman, maka mereka ingkar kepada Allah. Nah, pokoknya sampai mati kamu kaget, sampaikan sama keturunan beruyut-beruyut kamu kaget. Kalau walaupun uang sehebat apa, dakati Nabi selain Nabi Muhammad terakhir, Khatamul Anbi, penutup dari seluruh Nabi. Walaupun sehebat apapun orang itu mengaku Nabi, jangan beriman, jangan percaya. Berarti yang pertama menjadi umat setianya sampai akhir zaman atau sampai akhir hayat kita. Tanamkan sama anak cucu kita dan keturunannya. Kemudian yang kedua, kita menegakkan sunnahnya atau menghidupkan sunnah Nabi. Kita jalankan semua amalan sunnah, puasa sunnah, salat sunnah, semuanya amalan sunnah kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah ini yang sangat ringan sekali di lisan, berselawat kepada Nabi. 3 poin ini bisa kita kerjakan, insya Allah pada Yaumul Syafa'ah, khusus pemberian syafaat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Atas izin Allah dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita kembali. Ya Ustaz, dari tadi balik kami Ustaz. Itulah temanya. Yuk kita kembali. Kalau udah sekarang kapan? Lagi. Kalau udah bukan kita siapa? Lagi. Itu kampanye. Tapi sekarang tidak lagi kampanye. Maksudnya adalah apa, Bu?
Kembali itu adalah bertaubat. Kembali kepada jalannya. Kalau udah sekarang kapan? Lagi. Karena kita tidak tahu kapan kita Mati. Kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa pun nolong kita, belum tentu anak kita nolong kita, Bu. Belum tentu. Mungkin dia pertama kali dia pas mati nangis sampai nak banjir rumah. Besoknya lupa. Apa yang terjadi? Warisan sampai bertumpah darah karena warisan. Belum tentu. Yang menjadi bekal utama adalah diri kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Yuk kita kerjakan kewajiban kita. Kita lengkapi dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Insyaallah kata Allah, wa basyiril ladzina amanu, kabar gembira untuk orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal salih. Bukan amal salihnya uang. Orang yang beriman, orang yang beramal salih yang banyak. Apa kata Allah? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan Allah sediakan, akan Allah berikan kepada mereka semua surga yang penuh dengan kenikmatan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan amal salih dan beriman, serta akan Allah berikan ganjaran pahala atau ganjaran atau